Venite ad Spiritus, et suarum visita, Di noise. Oke, thank you. Kayaknya agak bagusannya. Aduh. Ya, oke. Ya, kayak menurut saya sudah cukup bagus ya. Oke. So, teman-temanku sekalian yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Halloween. Halloween. Tanggal 31 Oktober itu adalah perayaan Halloween. So, ada apa dengan Halloween sehingga saya bela-belain bicara tentang Halloween. Jadi untuk pertemuan ini saya namakan Panduan Katolik, A Good Catholic Guide for Halloween. Panduan orang Katolik tentang Halloween. Ya. Jadi ada satu pertanyaan yang populer ya menjelang 31, 1 dan 2 ya, atau selama bulan Oktober. Di Indonesia tidak begitu terasa ya, tapi di negara-negara barat, terutama di Amerika, itu pertanyaan kontroversial seperti ini. Bisakah umat Katolik merayakan Halloween? Bolehkah orang Katolik merayakan Halloween? Dan itu sering disertai dengan pertanyaan yang lain. Bukankah Halloween adalah hari libur yang berakar pada okultisme? Dan sayangnya ya, saya sendiri mencari-cari di Google, internet maksudnya, teman-teman Katolik dan berbagai situs web Katolik sering memberikan jawaban yang kontradiktif. Jadi ini membuat banyak orang bingung ya, banyak orang Katolik yang ya mau mencari informasi sedikit kebingungan. Ada yang menyatakan Halloween benar-benar jahat, buruk, tidak boleh. Ada yang mengatakan Halloween baik-baik saja. Terus ada yang mengatakan Halloween memang memiliki akar pagan, tetapi kita bisa membaptisnya dan menjadikannya sesuatu yang menyenangkan. Tidak satu pun dari pernyataan-pernyataan ini ternyata benar. Tidak satu pun yang benar. Jawaban yang benar, saudara-saudariku, adalah bahwa substansi Halloween yang benar dan asli itu adalah milik Gereja Katolik. Substansi Halloween yang benar dan asli adalah milik Gereja Katolik. Jadi, apakah Halloween adalah hari raya Katolik? Yes. Holiday, the Catholic holiday. Petunjuk yang paling jelas mungkin ada pada kata holiday. Holiday itu bisa masuk ke dalam bahasa Inggris karena mulanya adalah holiday, kan harfiahnya artinya perayaan suci. Jadi holiday. Dengan demikian jelas Halloween adalah salah satu holiday. Ya, hari suci, perayaan suci, sebuah hari yang berasal dari perayaan suci gereja. Ya, dan jawabannya positif. Halloween adalah sesuatu yang Katolik. It is a Catholic thing. Ya. Jadi substansi sejati dan asli dari Halloween itu Katolik. Ya. Aspek kekerasan, darah yang kental, sensualitas, okultisme dan iblis yang sekarang ini terkait dengan Halloween sebenarnya tidak sesuai dengan asal-usulnya, the origin of the Halloween. Hal-hal seperti ini sama sekali bukan Halloween, meskipun pengendorse dan seluruh dunia konsumerisme itu telah membuatnya begitu umum untuk budaya modern sekarang. Jadi, ya kalau kamu searching di internet sekarang ini, literally now, kamu akan lihat iklan-iklan seputar Halloween kan? Halloween. Oke. Jadi versi Halloween saat ini sebenarnya adalah perkembangan terbaru dalam konteks sejarah. Dan itu dimulai dengan sesuatu yang cukup polos. Hanya semata kostum-kostum yang menyenangkan. Dan apa yang di Amerika dinamakan trick and treat. Trick and treat. Ya. Jadi konsep modern dan perayaan budaya Halloween dengan kostum yang menyenangkan tapi agak menyeramkan, dan dari kunjungan dari pintu ke pintu itu tampaknya
telah mulai mendapatkan daya tarik sekitar tahun 1920-an dan menjadi norma yang diterima umum di Amerika ya, pada tahun 1950-an. Saya belum lahir kayaknya. Konsep modern dan perayaan budaya Halloween ya, ini memang menyenangkan dan polos. Nampak sangat enjoyable, ya, enjoyable, fun, ya, dan polos ya, tanpa pembuatan apa-apa. Tapi hasilnya agak tragis ya, konsekuensinya tragis. Ketika kita memisahkan sesuatu dari konteks religinya, ya, hal itu akan dengan cepat berubah menjadi lebih buruk. Semakin lama, semakin buruk. Perhatikan misalnya Natal. Natal itu semakin ke sini, semakin sekuler. Pasca juga saya rasa mengalami kemunduran serupa. Budaya-budaya modern. Dan kita akan melihat dari mana akar pemberetelan seperti ini. Akar pemberetelan seperti ini. Ya. Dan orang-orang Kristen dan orang-orang non-Kristen sekarang gagal untuk menyadari bahwa Halloween adalah hari suci yang dibajak. Dibajak orang modern. Benar-benar dibajak. Ya. Keduanya, baik orang Kristen maupun non-Kristen, yakin bahwa Halloween ini berasal dari pagan. Ya. Pasti banyak di antara kita yang nonton ini juga yakin bahwa Halloween asal mulanya adalah pagan. Sama yakinnya Anda dengan Christmas pada mulanya adalah pagan. Berarti Anda salah satu korban propaganda anti-Katolik. Jadi hasilnya adalah bahwa umat Katolik bereaksi dengan salah satu dari 3 cara terhadap propaganda anti-Katolik ini. Yang pertama, orang-orang Katolik seperti ini ikut arus, merayakan Halloween dengan cara sekuler, dan tidak terlalu memikirkan the holiday is holiday. Tidak terlalu ya pikir panjang lah. Ikut arus, merayakan seperti biasa, merayakan trick and treat maksudnya. Yang kedua, bisa saja ada orang yang bersikeras bahwa Halloween tidak boleh dirayakan sama sekali. Ya, karena ketakutan bahwa itu memang dari pagan. No way, say no to Halloween. Tapi juga ada yang bersikeras bahwa Halloween itu sudah dibaptis. Ya, sudah dibaptis dan diubah menjadi hari libur yang tidak berbahaya. Jadi, kalau begitu, kita misalnya bisa menikmati permen trick and treat-nya, bukan? But no, it's not the real meaning of Halloween. Ya. Tanggapan ini tidak memberitahu kita, tanggapan orang-orang Katolik seperti ini tidak memberitahu kita dari mana Halloween berasal dan mengapa itu layak untuk diselamatkan. Kita harus menyelamatkan Halloween-nya, saudara-saudara. Let's save Halloween. Tagar untuk hari ini adalah save Halloween. Apa yang benar dan yang salah tentang the origin of Halloween? Asal-usul dari Halloween. Pertama itu fakta sendiri. Kemudian ada, nanti kita lihat apa faktanya dan beberapa panduan bagi orang Katolik untuk merayakan Halloween. As a Catholic, as a good Catholic. Ya. Jadi apa itu Halloween? Save Halloween, ya betul. Apa itu Halloween? Kata Halloween atau Halloween. Maksudnya Hallow evening. Dalam dialek Ireland atau ya native England begitulah. Halloween itu berasal dari kata All Hallows Eve. All Hallows Eve. Hello itu kamu masih ingat kalau Anda yang pernah berdoa dalam Bapa kami dalam bahasa Inggris, situ ada frase hallowed be thy name. Itu frase bahasa Inggris, ancient English for saint. Ya. Hallowed be thy name. Hello artinya kudus. Ya. All Hallows Eve artinya malam vigili para kudus. Malam vigili para kudus. Jadi Halloween itu artinya vigili para kudus. Ini adalah perayaan berjaga-jaga, pas latinnya vigilare. Makanya kita punya vigili untuk hari raya semua orang kudus, tanggal 1 kan. Jadi juga dikenal sebagai All Hallows Eve.
Jadi kata hello ini berarti kudus. Ya, ingat, hallowed be thy name. Dikuduskanlah namamu. Dalam Bapa kami dalam bahasa Inggris. Ya. Hari semua orang kudus ini, hari raya semua orang kudus ini adalah hari raya wajib. Ingat, hari raya wajib orang Katolik ya. Itu hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ya. Hari raya, solemnitas. Hari raya sifatnya wajib sama dengan hari Minggu. Ingat ini perintah gereja kan? Rayakanlah hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ya. Hari raya wajib dan pesta besar dalam kalender liturgi gereja. 1 November. Nah, hari semua orang kudus ini kita menghormati tidak hanya orang-orang kudus di surga yang kita kenal namanya, tetapi juga orang-orang kudus yang tak terhitung jumlahnya di surga yang namanya tidak kita ketahui. Ya. Jadi asal-usul yang tepat dari All Saints Day atau Hari Raya Semua Orang Kudus ini tidak pasti, meskipun setelah legalisasi kekristenan pada tahun 313, peringatan umum dari orang-orang kudus, terutama para martir, muncul di berbagai daerah di seluruh gereja. Ya. Alasan utama untuk menetapkan hari raya umum ini adalah karena keinginan untuk menghormati sejumlah besar martir, terutama selama penganiayaan Kaisar Diocletianus pada Kaisar yang hidup tahun 284 sampai 305. Ya. Di situ pada masa itu terjadi penganiayaan yang paling buruk dan paling besar terhadap orang Kristen. Ya. Jadi tidak ada cukup hari dalam setahun ya, ketika gereja mulai menyusun daftar martirologi perayaan orang-orang kudus, ternyata tidak cukup dalam setahun untuk setiap martir. Karena banyak yang meninggal berkelompok, meninggal dalam kelompok. Karena itu hari raya umum untuk semua orang kudus itu tampaknya paling tepat. Satu hari raya khusus untuk semua yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Satu kali begitu. Jadi hari ini hari raya semua orang kudus. Nanti berikutnya keesokan harinya lagi adalah hari raya semua jiwa. Ya. Kalau kita masukkan ke sudah diambil ke dalam bahasa Indonesia menjadi peringatan jiwa-jiwa di api penyucian, peringatan arwah, hari raya semua arwah. Tapi itu adalah All Souls Day, hari semua jiwa. Itu pada tanggal 2 November. Ya. Nah, 3 hari ini digabungkan. 31 Oktober, 1 November, dan 2 November. Yang merayakan hari raya utama, hari semua orang kudus. Jadi ada 3 hari, 31, 1, dan 2. Yang paling besar itu adalah yang besok ini, 1 November. Ya. 1 November itu hari raya. Ya, dan ini dia adalah hari raya, dan 2 hari yang lainnya itu hari kecil, itu hari raya untuk semua jiwa. Ya. Hari raya yang paling besar dari ketiganya adalah para kudus, karena tingkatan orang kudus kan paling tinggi kan, sementara jiwa-jiwa yang masih di api penyucian ya masih berjuang. Jadi ada triganda, kita sebut sebagai hari orang mati. Ya, hari orang mati, 31, 1, dan 2. Ya, hari orang mati. 3 kali perayaan yang juga disebut kalau dalam bahasa aslinya bahasa Inggris All Hallowtide. Oh, karena ada Season Tide, Easter Tide, ya, masa Paskah, masa Natal. Ada masa jiwa-jiwa, masa para kudus, All Hallowtide, ya, atau Hallowtide, atau Hallowmas. Hallowmas. Hello, ini tadi kudus, dan Mass artinya misa. Dan misa untuk para kudus. Ya, 31, 1, dan 2. Karena mereka itu pasti ke surga kan. Ya baik yang di api penyucian, yang sudah jelas di surga, para kudus, dan malam ini menjelang ke sana. Kayaknya sambil mengingat mereka yang tidak sempat ke surga. Ya karena itu saudara-saudariku, Halloween adalah hari pertama dari All Hallowtide. Ya. Hari pertama dari All Hallowtide. Ya. Waktu dalam setahun ketika gereja yang masih ada di dunia, yaitu gereja militan, menghormati semua orang yang mati di dalam Kristus, yaitu orang-orang kudus yang di surga, gereja jaya, serta semua jiwa kudus yang ditahan di api penyucian dalam perjalanan mereka ke surga, atau gereja juang, ya, gereja juang. Kita di sini gereja ziarah, gereja juang dan gereja jaya, ya. Nah, itu kan perayaan kita
merayakan iman akan aku percaya akan persekutuan para kudus. Ya. Ini adalah perayaan yang indah dari Communio Sanctorum, persekutuan para kudus. Karena itu adalah credo kita. Nah, pertanyaannya adalah saudara-saudara, mengapa tanggal 31 Oktober ada Halloween di gereja Katolik? Paus Gregorius ketiga pada tahun 731 sampai 741 masa pemerintahannya memindahkan pesta semua orang kudus dari hari sebelumnya yaitu tanggal 13 Mei menjadi 1 November. Ya, bertepatan dengan pendirian kapel baru di Basilika Santo Petrus yang dia dedikasikan untuk semua orang kudus di surga, untuk para kudus di surga. Ya, dedikasi. Kenapa? Halloween adalah pada tanggal 31 Oktober karena hari semua orang kudus adalah tanggal 1 November. Sebagai umat Katolik, kita benar-benar tahu bagaimana merayakan hari besar seperti ini. Kita melakukan vigilansi, vigilare, vigili, berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga atau vigili adalah ketika perayaan penting dimulai pada malam sebelum perayaan itu sendiri. Ya. Jika kita berdoa brevir, doa ofisi atau sholatnya orang Katolik itu, kita bisa melihat bahwa doa-doa untuk perayaan pesta besar ini dimulai pada malam sebelum hari hanya. Ya. Seolah-olah pesta itu sudah tiba. Ya. Makanya kita punya vigili Natal yang kita rayakan pada 24 Desember, ada vigili Paskah yang kita rayakan pada Sabtu Suci. Ya. Dan ya kalau liturgi tradisional, ritus tradisional masih ada vigili Pentakosta, vigili yang hari ini, vigili para kudus besok. Sebentar malam ini. Yang Halloween ini vigilinya para kudus. Ya. Nah, sudah menjadi kebiasaan di Eropa, Katolik Eropa yang bersejarah itu untuk mengadakan malam ini dengan perayaan devosional. Ya. Ritme kehidupan dan budaya masyarakat bergerak bersama kalender liturgi. Ya, terutama pada abad pertengahan kan, zaman medieval. Dan ini menjelaskan mengapa Halloween bisa ada. Ya. Bahkan pada hari ini, umat Katolik mulai merayakan perayaan besar pada malam hari sebelum hari besar itu. Kita ingat Natal punya vigil Natal 24 Desember. All Hallows Day memiliki All Hallows Eve. Malam ini, sebentar. Ya. Nah, kita ingat bahwa kalender gereja kita ini dipenuhi dengan hari-hari festival. Ya, yang semuanya pernah dikaitkan dengan perayaan publik yang besar. Perayaan publik. Karena liturgi itu kan perayaan kehidupan kita ya. Dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Jadi gereja yang tidak punya liturgi, gua kosong namanya. Ya. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Katolik ketika menghadapi hari Halloween? Kalau kita sekarang ini ya, pas Halloween, bertepatan dengan Halloween, kita menutup devosi Mariani kita, devosi Rosario kita. Dan pada kesempatan ini juga kita sedang merayakan vigili untuk para kudus di surga. Ya, bertepatan sekali. Jadi bagi kita yang, terutama yang setahu saya kalau di Keuskupan Agung Kupang, maka pada saat menutup ibadah devosi Rosario kita pada hari ini, 31 Oktober, kita mulai merayakan Halloween. Ya. Itu adalah vigili untuk para kudus yang akan kita rayakan keesokan harinya. Jadi, mengapa umat Katolik ini merayakan orang-orang mati? Ya? Ini pertanyaan yang menyeluruh. Kenapa kita punya waktu khusus untuk orang mati? Anggota gereja yang sudah tidak ada di dunia ini. Ya. Paus Gregorius keempat, tahun 827 sampai 844, memperluas pesta semua orang kudus ini. Dialah yang memperluas pesta yang 1 November ini, yang sebelumnya hanya merupakan pesta lokal di Roma, ke gereja universal, diperluas ke gereja universal. Ingat, ini karena Roma adalah gereja yang pertama dan utama kan. Dan begitulah malam semua orang kudus, malam menjelang Hari Raya Orang Kudus, yaitu Halloween, dirayakan oleh umat Katolik di seluruh dunia dengan cara budaya mereka sendiri. Ya. Merayakan hari-hari suci Kristen ini membantu mengingatkan umat beriman tentang realitas surga dan neraka. Orang-orang kudus dan yang terkutuk, setan dan malaikat, dan
jiwa-jiwa kudus yang menderita di api penyucian. Jadi kita peringat semua anggota gereja yang ada yang terlempar keluar, ada yang sudah berhasil bersatu dengan Tuhan di surga, ada yang masih dipurifikasi untuk bersatu dengan Tuhan. Dan ini mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan kita harus menggunakan waktu kita dengan bijak. Memento mori. Ingatlah akan kematian. Ini kata-kata orang kudus dan orang bijak. Ingatlah kematian saudara. Hodie mihi kras tibi. Jadi setiap orang-orang mati, kalau kita pergi melayat, ingatlah kata, hari ini saya, besok Anda. Memento mori. Karena itu gereja Katolik menyediakan hari besar, perayaan besar untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena tujuannya bukan saja untuk mereka, tapi juga untuk kita yang hidup. Ya kan? Untuk memento mori. Kamu sudah ingat akan kematian kamu yang disimpan basmi mitos, Veronica Yatiwin, PT Perpuluhan, di sana ada siapa? Humer. Gitu ya. Jadi sekali lagi memento mori. Karena orang-orang setan-setan Halloween bilang, hodie mihi kras tibi. Hari ini saya, besok Anda. Jadi sepanjang tahun ini juga mengingatkan kita untuk berdoa bagi jiwa orang yang telah berpulang ke rumah Bapa. Dan ini adalah pengingat bahwa kita juga suatu hari akan mati. Artinya kita adalah calon-calon arwah. Karena itu kita merayakan hari arwah. Kita semua adalah calon arwah. Siapa di sini yang tidak jadi arwah? Dan kita harus selalu berusaha untuk menjalani kehidupan yang baik dan kudus. Ini yang lebih penting. Sehingga kita dapat siap untuk memasuki kekekalan dan berdiri di hadapan Tuhan. Memandang Tuhan muka dengan muka. Visio beatifika. Itulah kebahagiaan surgawi yang sejati. Memandang muka face to face. Memandang Allah face to face. Visio beatifika. Penglihatan yang membahagiakan. Ya. Jadi beragam kebiasaan telah muncul dari waktu ke waktu dalam perayaan Hari Semua Jiwa, All Souls Day. Umat orang-orang Dominikan dari biarawan-biarawan Dominikan pada abad ke-15 melembagakan kebiasaan setiap imam itu mempersembahkan 3 misa pada Hari Raya Semua Jiwa atau Hari Raya Arwah itu tanggal 2. Paus Benediktus ke-14 pada tahun 1748 menyetujui praktik ini dan dengan cepat menyebar ke seluruh Spanyol, Portugal, dan Amerika Latin. Selama Perang Dunia Pertama, Paus Benediktus ke-15 mengakui jumlah korban perang dan banyaknya misa yang tidak dapat dipenuhi, tidak dapat dilakukan karena gereja-gereja yang hancur. Ya. Memberikan semua imam hak istimewa untuk mempersembahkan 3 misa pada hari All Souls Day ini. 1 untuk intensi khusus, 1 untuk semua umat beriman yang telah meninggal, dan 1 untuk intensi Bapa Suci, Paus. Ya, jadi pada saat itu ceritanya sederhananya begini. Ada banyak Perang Dunia Pertama, banyak gereja hancur, jadi mau misa yang secara teratur tidak bisa aktif. Paus menetapkan tiap pastor wajib misa 3 kali pada hari raya arwah yang tanggal 2 November. Misa pertama itu untuk intensi khusus, misa untuk Bapak saya secara khusus. Bapak saya kan sudah meninggal. Lalu yang kedua untuk semua jiwa yang sudah meninggal. Misa khusus kedua lagi. Dan yang ketiga khusus untuk Bapak Suci. Ya, Bapak Suci kan harus selalu didoakan supaya tetap suci kan. Gitu. Nah, kebiasaan lain telah berkembang juga berhubungan dengan All Souls Day, Hari Raya Arwah. Di Meksiko misalnya. Ingat kan Meksiko, Poco Loco. Koko, film Koko. Kerabat membuat karangan bunga, ya, dan salib dari bunga, bunga asli, bunga kertas dari berbagai warna, dan diletakkan di kuburan kerabat yang meninggal pada pagi hari All Souls Day. Dia de los Muertos. Ya. Kalau ada yang pernah film Koko, bagus ya, ada gambaran. Jadi sebentar mungkin kita kesempatan nonton bareng film Koko ya. Poco Loco, ya. Diletakkan di kuburan kerabat yang meninggal pada pagi hari. Dia de los Muertos. All Souls Day.
Keluarga akan menghabiskan sepanjang hari di pemakaman. Saya kira orang Timur juga, orang Timur. Pada tanggal 2 November itu rame-rame ke kuburan, bersih-bersih, bunuh-bunuh ayam di sekitar situ, bakar, lalu makan. Kebiasaan orang Timur itu kumpul, daging ayamnya disuir-suir, dicampur dengan nasi, lalu makan pakai tangan, nyiru di sekitar kuburan itu. Dianggap makan bersama para jiwa, all souls. Ya. Jadi keluarga-keluarga akan menghabiskan waktu sepanjang hari 2 November itu di sekitar pemakaman. Ya. Imam akan mengunjungi pemakaman, berkhotbah dan berdoa untuk orang mati, dan kemudian memberkati kuburan-kuburan pribadi. Ya. Satu persatu. Kalau kuburan Katolik. Sayang sekali ya, di Kupang sekarang sudah tidak ada pemakaman khusus Katolik. Sudah beberapa kali saya menghadiri pemakaman umat Katolik, lebih banyak memakamkannya di samping rumah. Kesulitannya adalah pada saat 2 November seperti ini, imamnya harus, ya pasti tidak mungkin kuburannya diberkati oleh imam ya, karena kalau harus jalan dari rumah ke rumah, kuburan di mana-mana, dari kuburan umum lagi. Makanya untuk orang-orang muda saya sarankan besok-besok kalau kamu jadi pemimpin gereja, pemimpin umat, ketika mau mendirikan gereja baru, pikirkan juga lokasi untuk pemakaman Katolik. Kasihan kan? Mereka itu kan tidak tereliminasi dari gereja. Mereka tetap anggota paroki kita, anggota kelompok umat basis kita. Tapi kenapa kita hanya peduli dengan yang hidup? Mungkin karena mereka tidak bisa kasih kolektor lagi ya. Kenapa kamu tidak mau perhatikan orang-orang yang... Jadi tanggal 2 November ini ingat ya, pastor-pastorku yang terkasih, jangan sampai karena orang yang tidak bisa kasih kolektor, jadi kita tidak mau doakan mereka lagi. Tidak kasih stipendium lagi. Begitu ya. Jadi besok-besok orang-orang muda, kalau kamu jadi pemimpin, begitu mau menetapkan daerah lokasi baru untuk mendirikan sebuah gereja, pikirkan juga bukan tempat ibadat untuk orang yang hidup, tapi juga ibadat untuk orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Hingga ketika tanggal 2 November, kita bisa misa bersama mereka yang sudah meninggal dunia. Ya kan? Kalau pastornya harus dari rumah ke rumah cari kuburan umatnya satu persatu, capek. Atau ke pemakaman umum juga sudah tercampur sana sini, kita mau misa di sini, orang mau kasih apa di situ. Dianggap lagi orang yang bukan Katolik dan Indo menyembah kuburan lagi, kita pusing, akhirnya kita bakal lagi di kuburan. Begitu ya. Jadi ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya ada kebiasaan juga pada saat itu permen, atau kalau bahasa orang Kupang bilang gula-gula, kasih anak-anak, kasih mereka. Sementara orang tua makan itu makanan yang khusus untuk arwah. Nah, praktik serupa ya ada. Saya pikir praktik ini ada di Timor ya. Saya tidak tahu kalau di Flores, ya Timor Dawan terutama. Kalau Timor yang sudah Protestan kayaknya tidak ada. Tapi Timor yang Timor Timur yang Katolik itu ada. Tanggal 2 November itu semacam mudiknya orang Katolik. Kesempatan mudiknya orang Katolik Timur. Kembali cari dia punya nenek moyang kuburan, biasanya bilang bakar lilin. Atau dalam bahasa Dawan itu disebut dalam satu kata yang artinya diterjemahkan secara harfiah sebagai bersihkan kuburan. Bersihkan kuburan. Itu kesempatan bersihkan kuburan. Dan yang menjadi pertanda kalau kesempatan membersihkan kuburan itu sudah tiba, itu adalah blossoming. The flower of flamboyant, bunga flamboyant itu mulai blossoming. Jadi orang Protestan biasanya cepat-cepat begitu flamboyan, mereka langsung pikir ke Natal. Tapi orang Katolik begitu lihat flamboyan berarti sudah mau ke kuburan. Ya, bedanya Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan di Kupang, di Timur itu seperti itu. Begitu lihat bunga flamboyan, orang Protestan pikirnya ke Natal. Lihat bunga flamboyan, orang Katolik pikirnya ke kuburan dulu. Nah, flamboyan itu dia muncul sekitar akhir Oktober sampai akhir Januari. Ya. So, ada praktik serupa juga mungkin di tempat kamu. Ya, kali ini yang saya bicarakan tempat di Timur. Nah, benarkah perayaan Katolik, Halloween Katolik ini berakar pagan? What do you think, my friend? Halloween tidak berasal dari paganisme. Sorry to say. Samhain ini
pronunciation-nya bukan Samhain ya. Tadi saya sempat lihat, tapi saya lupa apa pronunciation-nya. Tapi saya baca itu Samhain. Pada umumnya, internet sekarang mengatakan bahwa Halloween itu berasal dari Samhain. Atau festival druid, okultisme, atau satanisme. Kesalahpahaman umum itu atau kesengaja salah pahaman umum ini adalah propaganda anti-Katolik yang relatif baru dengan akar kembali ke, bisa kamu tebak, reformasi Protestan. Kembali ke reformasi Protestan. Kenapa itu sampai ada propaganda anti-Katolik bahwa segala sesuatu yang Katolik itu berasal dari pagan? Sampai detik ini pun kalau kamu lihat di TV saya, Protestan akan datang bilang Katolik itu pagan. Ya kan? Ini kenyataan, bukan menghina orang Protestan ya. Itu kenyataan ya. Jadi upaya pertama untuk menunjukkan beberapa hubungan antara Vigili orang Kudus ini dan Samhain ini datang lebih dari 1000 tahun setelah Hari Raya Semua Orang Kudus disebut sebagai ditetapkan sebagai pesta yang universal, Gereja Katolik universal seluruh dunia saat. Tidak ada bukti apapun bahwa Gregorius ketiga atau Gregorius keempat bahkan mengetahui Samhain yang dikata-katain sebagai asal-usul dari Halloween. Perayaan pagan telah berhenti dirayakan ketika orang-orang Celtic itu di mana? Di Scotland ya. Celtic berpindah agama ke Kristen ratusan tahun sebelum pesta Semua Orang Kudus dilembagakan. Banyak orang melihat kebetulan tanggal antara Samhain, yaitu festival Celtic kuno yang sedikit diketahui, dan hari Semua Orang Kudus ini lalu menganggap adanya hubungan. Namun, Samhain adalah fokus budaya yang terisolasi secara geografis, yang tidak akan diakui oleh dunia pada umumnya. Ya. Bagaimana Dia de los Muertos di Meksiko mau kenal Samhain? Atau orang Timur yang sudah dengan sauk penata dia kenal Samhain? Masalahnya bahwa sudah ada bibit itu di dalam budaya yang belum mengenal kekristenan, itu pertanda bahwa itu kebenaran universal. Kebenaran Katolik kan? Ya, pertanda orang Dawan yang pra-Kristen juga tahu menghargai leluhurnya melalui kuburan. Orang Meksiko yang pra-Kristen juga tahu menghargai leluhurnya yang lewat kuburan. Berarti kebenaran yang disempurnakan dalam Tuhan Yesus Kristus ini benar kan? Itu kebenaran universal kan? Ya, makanya apa yang benar itu adalah asli milik Katolik. Tuannya sudah datang, berikan kembali kepada Tuannya, ya kan? Tuannya Yesus Kristus. Jadi tidak diketahui oleh dunia pada umumnya. Jadi tidak ada internet atau media sosial saat itu, kawan-kawan. Dan yang lebih penting, Celtic itu menggunakan kalender yang berbeda dari yang dilakukan oleh gereja. Tidak ada 31 Oktober untuk orang-orang Celtic kuno. Ya. Jadi kita menemukan gereja menetapkan hari raya liturgi untuk menghormati orang-orang kudus yang independen dari pengaruh apapun. Itu murni dari teologi Katolik. Ya. Jangan terlalu pikir seperti Protestan yang anti-Katolik. Ada Protestan yang baik-baik saja, tapi banyak sekali Protestan anti-Katolik. Selalu keluar masuk propaganda ke TV saya. Ya. Jadi apakah Halloween berakal dari tradisi pagan? Jawaban tegasnya no. Kalau kamu mau terus propaganda anti-Katolik, you urus sendiri. Itu bukan masalah saya. Ya. Jadi dari mana misalnya tradisi trick and treat yang populer di Amerika sehubungan dengan Halloween ini berasal? Inggris, Ireland, Irlandia, dan imigran lainnya itu membawa berbagai adat istiadat Katolik lokal mereka saat berimigrasi ke Amerika. Mereka berdandan untuk Halloween, itu mungkin agak tidak dapat dilacak sebagai kebiasaan. Tapi kenyataan adalah bahwa sejak abad pertengahan, orang suka berdandan untuk menghadiri perayaan. Ya, perayaan besar. Jack O'Lantern itu yang buah labu dibuat jadi manusia, bentuk manusia. Jack O'Lantern itu berasal dari orang Irlandia yang awalnya mengukir lobak. Orang Inggris meminta dari pintu ke pintu untuk apa yang dinamakan kue jiwa, bolu jiwa. Lalu berjanji untuk berdoa untuk orang-orang yang dicintai yang telah meninggal dari mereka yang memberi mereka cemilan, kue jiwa. Dengan demikian asal-usul trick or treating. Ente maksudnya apa ya? Tapi saya sering nonton kadang-kadang muncul di
sosial media tentang trick or treating. Sekarang lebih dikenal pada anak-anak. Fun, suatu yang fun, Halloween fun. Jadi tradisi budaya ini berkumpul di melting pot besar Amerika dan akhirnya menjadi kegiatan nasional yang populer untuk Halloween. Trick and treat, trick or treat. Ya. Jadi dari mana kesalahpahaman Halloween ini berasal, saudara-saudariku? Ketika umat Katolik Eropa berimigrasi ke Amerika yang didominasi Protestan, mereka membawa adat Katolik budaya mereka bersama mereka, tapi adat istiadat mereka ini dikecam sebagai pagan. Tidak hanya itu, tapi sampai sekarang. Puritan dari New England, kaum Puritan dari New England misalnya pernah melarang perayaan Natal dan Paskah. Nah, itu dianggap sebagai tradisi Katolik yang pagan. Ya. Perlu diingat juga bahwa nih teman-teman yang Katolik, yang saudara-saudariku yang Katolik di sini, kamu harus ingat bahwa saudara-saudara kita terpisah yang Kristen itu masih menganggap rosario, misa, semua sakramentali, paus, dan bahkan kamu itu sebagai pagan. Percaya tidak? Ya, saudara-saudara Kristen kita itu anggap banyak beberapa orang Katolik itu pagan. Itu yang saya pelajari dari video saya. Jadi, itu saudara-saudara Kristen kita itu mengatakan rosario, perayaan Ekaristi, sakramentali kita, berkat air, berkat kubur, berkat resurreksi, paus. Bahkan kamu sendiri, diri kamu sendiri, diri kita ini pagan. Kita bukan Kristen katanya, ya kan? Setuju? Ya. Doakan mereka ya pada hari raya Halloween ini. Jadi masuk akal bahwa berbagai tradisi di sekitar All Hallows Eve akan tampak setan bagi mereka. Terlepas dari banyak klaim bahwa Katolik mengadopsi praktik dan kepercayaan pagan, mitos ini juga didasarkan pada penelitian dan propaganda buruk yang berkembang setelah Reformasi Protestan. Mengingat penghinaan para reformis terhadap doktrin Katolik tentang api penyucian dan doa bagi orang mati, perkembangan yang seperti ini seharusnya tidak mengherankan kita, ya kan? So, say Halloween to our separated brothers. Gitu ya. Jadi, tidak seperti orang-orang saat ini yang menghindari topik kematian, leluhur. Ya, kita sangat realistis. Kita orang Katolik ini sangat realistis dan sadar tentang hal kematian. Ya. Kita ini benar-benar orang Katolik benar-benar sadar akan kematian. Sehingga kita punya hari raya khusus untuk orang yang sudah mati. Ya. Minum kopi dulu bersama para arwah. Jadi, orang-orang Katolik ini tahu bahwa kematian tidak dapat dihindari dan bisa datang kapan saja. Dan kita menggunakan kenyataan ini sebagai pelajaran moral yang kuat. Ya. Seni yang menggambarkan ini raw. Seninya timbul begitu saja dan real, nyata dan dipenuhi dengan ya humor-humor kecil seputar itu. Jadi budaya seseorang untuk memperingati kerabat leluhur yang telah meninggal itu bermacam-macam. Tapi ada unsur kebenarannya di dalam gereja Katolik. Ingat, kepenuhan kebenaran itu ada dalam gereja Katolik kan. Jadi itu adalah peringatan tentang kematian. Kan toh kita adalah calon-calon orang mati. Mati maksudnya terpisah tubuh dari jiwa. Karena satu-satunya jalan untuk bersekutu secara penuh dengan Tuhan adalah melalui keterpisahan tubuh dari jiwa dulu. Sebelum akhirnya diakhiri pada penghakiman terakhir dan dibangkitkan, baru menjadi manusia yang utuh. Ya. Jadi, siapa yang sudah pasang ofrenda ya hari ini? Jadi All Hallows Eve memang telah diambil alih, dibajak oleh budaya sekuler. Dan itu adalah kesalahan kita orang Katolik karena membiarkannya terjadi. Ya kan? Kita yang membiarkannya terjadi. Versi kontemporer dari Halloween yang memuliakan iblis dengan penekanan pada kekerasan, horor, dan sensualitas adalah setidaknya sebagian adalah hasil dari umat Katolik yang mempercayai propaganda terhadap iman mereka dan menarik diri dari perayaan tradisional dan setia dari hari raya ini. Dan sekali. Di sebentar sore, pada saat
penutupan, ya mungkin ada paroki yang sudah mulai. Pada saat penutupan bulan Rosario itu harus disinggung. Ini adalah vigili Hari Orang Kudus, Halloween yang sejati. Ya, khotbah saya harapkan teman-teman ini khotbahkan pada saat penutupan bulan Rosario ini bahwa sekarang kita merayakan vigili para kudus, yaitu Halloween yang sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan kalau memang Halloween sudah dibajak? Oke ya, memang benar bahwa Halloween telah rusak parah dan hiperkomersialisasi. Sama nasibnya dengan Natal dan Paskah, you know it. Natal dan Paskah juga semakin disekuler, semakin dibajak. Akan tetapi, sama seperti itu, seharusnya tidak menghentikan kita, umat Katolik, untuk sepenuhnya merayakan perayaan besar ini dengan cara Katolik yang tepat. Juga tidak boleh menghentikan kita umat Katolik untuk menikmati Halloween sebagai perayaan vigili, perayaan berjaga-jaga dari pesta besar semua orang kudus, para kudus di surga, ya kan? Jadi rayakan Halloween sebagai orang Katolik. Ya. Umat Katolik tidak boleh mengabaikan perayaan-perayaan besar gereja. Ya, salah satunya adalah Hari Semua Orang Kudus, tidak terkecuali. Ingat perintah gereja, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Tidak ikut hari raya ini berdosa, sama berdosanya dengan tidak ikut hari Minggu. Camkan ini teman-teman. Ini adalah hari suci, hari raya wajib, yang berarti bahwa umat Katolik diharuskan menghadiri misa sebagai seakan-akan itu adalah hari Minggu. Ya. Untuk menghindari tahyul dan pengaruh okultisme, Halloween tidak boleh dihormati atau dirayakan selain dari kebenaran Katolik. Ya. Jadi rayakan Halloween sebagai berjaga-jaga untuk pesta besar, pesta para kudus di surga. Ya. Father Steve Grunov mengatakannya dengan baik seperti ini. Saya pikir sudah waktunya bagi umat Katolik untuk menerima kebebasan beragama yang diklaim oleh budaya modern ini, untuk memberi mereka dan go public dengan festival mereka sendiri. Festival Halloween. Itu festivalnya kita. Ya. Rebut kembali dari pajakan orang-orang sekuler. Ya. Dan melakukannya secara dramatis dan dengan semangat publik yang besar. Apa sih yang menahan kita? Apa yang kita takutkan akan terjadi? Keengganan dan ketakutan yang menjadi ciri umat Katolik merugikan gereja dengan budayanya yang unik dan memungkinkan budaya kematian, the culture of death, terus berkembang. Ingat, ketika ada satu yang paradoks, ketika kita merayakan peringatan orang-orang yang mati, sebenarnya itu kita merayakan budaya kehidupan. Bedanya ketika kita mulai menganggap remeh peristiwa kematian, justru itu kita sedang merayakan the culture of death. Kekerasan, violence, itu semua. Jadi, what do you think? Sudah waktunya bagi umat Katolik untuk merangkul Halloween. Itu kata Father Steve Grunov, CEO dari the website World on Fire, salah satu website apologi yang terkenal di internet. World on Fire. Jadi, All Hallowtide, saudara-saudaraku, adalah waktu untuk merenungkan kemenangan Kristus atas dosa, kematian, dan iblis. Untuk merenungkan kefanaan dan kewajiban kita sendiri kepada Allah, untuk menjauhi dosa, menjauhi setan, dan segala pekerjaannya. Sebagaimana yang selalu kita nyatakan setiap pembaruan janji baptis, untuk menghormati orang-orang kudus di surga, dan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa umat beriman yang telah meninggal di api penyucian. Dan tentu saja untuk bersuka cita dengan pesta dan kegembiraan yang menyenangkan. Halloween. Oke. Nah, bagaimana cara kita merayakan All Hallowtide? Ingat, ada 3 hari kan All Hallowtide. Tapi saya akan sebutkan bahwa selama mulai dari hari ini, ingat untuk teman-teman yang belum tahu ya, mulai hari ini 31 Oktober sampai 8 November, itu dinamakan Oktav. Ini malam kita mulai dengan vigilinya, vigili para jiwa. Tanggal 1 sampai tanggal 8 itu
kamu akan mendapatkan indulgensi penuh untuk jiwa yang sudah meninggal dengan syarat kamu mengaku dosa, menerima merayakan Ekaristi, pergi ke kuburan, dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Dapat indulgensi penuh. Itu berlaku selama oktav arwah, tanggal 1 November sampai 8 November. Yang belum tahu catat, besok gas di kuburan. Tapi sebelumnya mengaku dosa dulu, misa dulu, baru gas di kuburan. Bawa dengan tumbler isi air atau kopi, duduk minum-minum di kuburan sana. Ya kan? Ya. Jadi cara merayakan Halloween versi Katolik. Cobalah untuk pergi misa pada All Hallows Eve. Untuk kita yang di Keuskupan Kupang gampang karena bertepatan dengan penutupan bulan Rosario. Ya, gas. Oke. Berdoalah untuk perantaran orang-orang kudus, terutama orang kudus yang menjadi pelindung kamu. Siapa nama santu pelindung kamu? Berdoalah, minta dia pada saat Halloween. Ya, adakan pesta dengan kegiatan atau kostum berbasis orang suci untuk anak-anak. Ini terutama untuk yang pembina sekami ya. Bisa pada saat Halloween, buat acara fashion show dengan kostum santa-santa. Daripada kostum setan-setan yang ada di neraka, mendingan kostum orang-orang yang ada di surga, ya kan? Kostum Bunda Teresia, kostum Santo Yohanes Pembaptis, kostum Bunda Maria. Ini sudah bagus kan? Ya. Oke, ini ada satu cerita dari si penulis artikel yang bagaimana dia menceritakan waktu kecil mereka merayakan All Saints Day dengan memakai kostum. Ada yang bertindak sebagai Padre Pio, Santo Franciscus dari Assisi, dan seterusnya, Santo Paulus, Santo Petrus. Ya. Oke, jadi bagaimana saudara-saudariku? Apakah yang terakhir ini ya karena mungkin kita dipengaruhi oleh yang di Amerika, ya dunia kan global kan, jadi kita anggap Amerika itu di sebelah sini. Apakah kita boleh berdandan dan melakukan trick or treating seperti yang kita lihat di orang-orang Amerika? Tidak ada dosa untuk mengenakan kostum yang menyenangkan dan menikmati trick atau trick or treating. Ya. Jadi hari-hari abad pertengahan itu penuh dengan antusiasme untuk berdandan, pergi dari pintu ke pintu untuk bernyanyi, caroling untuk orang-orang di dalam. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan seputar holiday yang seharusnya. Ya. Hindari saja rumah yang didekorasi dengan dekorasi yang mengerikan atau dekorasi setan. Temukan lingkungan yang baik dan berfokus pada keluarga untuk trick or treat misalnya. Ya, jadi ini kesempatan kalau yang untuk anak-anak yang biasanya karena banyak nonton trick or treat di Halloween, kalau mau diajar ya pembina-pembina sekami mengarahkan mereka pada trick or treat yang lebih Katolik lah, ya bersenang-senang dan seterusnya. Jadi marilah kita mengembalikan Halloween kepada muasalnya yang asli. Nah itu untuk Hallowtide ya. Bagaimana cara merayakan hari semua orang kudus? Hadiri misa bersama keluarga Anda. 1 November adalah hari raya wajib. Ingat, 1 November itu hari raya wajib ya. Nikmati makanan spesial bersama orang-orang tercinta. Kalau 1 November adalah, ya ini hari 1 November hari Jumat ya. Weekend, ya sudah weekend. Mungkin ada kesempatan bisa datang ke gereja untuk misa ya. Bisa juga ya pesta kecil-kecilan dengan orang-orang yang dikenal. Pokoknya you know lah what do you want to do. Intinya adalah ya dekorasi di rumah juga bisa fokus pada gambar orang-orang suci, bunga, dekorasi, lilin dan seterusnya. Baca tentang kehidupan orang kudus, terutama orang kudus pelindung kamu. Jangan sampai kamu pikul nama misalnya Teresia, tidak tahu siapa Teresia itu. Teresia yang mana begitu. Atau bisa memilih santu pelindung baru untuk nanti sepanjang tahun 2025. Secara khusus kan, misalnya kamu sudah nama Teresia, sudah melawan Teresia, secara khusus kamu tetapkan, saya mau pilih lagi seorang santu untuk melindungi saya selama tahun 2025. Ya kan? Nanti kan sesudah Advent kita masuk dengan, sesudah Hari Raya Orang Kudus, kita masuk dengan Hari Raya Kristus Raja Alam Semesta, kita mulai dengan tahun liturgi yang baru kan. Jadi mungkin mulai dari tahun liturgi yang baru, santu baru pelindung Anda siap melindungi Anda. Begitu. Ya, jadi itu tentang para kudus di surga. Tapi juga untuk
Besoknya lagi ada misa untuk para arwah atau All Souls Day. Ikut lagi misa untuk para arwah, misa untuk jiwa-jiwa kudus yang diapi penyucian, dan berdoa untuk mereka. Berdoalah khusus untuk kerabat yang telah meninggal. Tapi juga ingatlah orang-orang yang kemungkinan besar meninggal dan terlupakan oleh manusia di muka bumi. Ada mungkin satu dua yang benar-benar terlupakan. Pelajari tentang pelbagai indulgensi, the poor souls, yang ditawarkan oleh gereja. Yang termasuk yang saya katakan tadi ya, namanya Oktav Arwah. Ya, selama tanggal 1 sampai tanggal 8 November, seseorang akan mendapatkan indulgensi penuh jika merayakan Ekaristi, mendoakan orang mati, dan pergi ke kuburan, melawati kuburannya, membersihkan, memperbaiki, lihat-lihat, bercakap-cakap sebentar, mengenang kebersamaan bersama dia. Ya, kunjungi pemakaman. Jalanlah dengan tenang dan meditatif. Berdoalah untuk orang-orang yang dimakamkan di sana. Dan bisa perciki kuburan itu dengan air berkat. Kamu sendiri bisa perciki berkat. Disarankan bahwa tindakan-tindakan sakramental ini membawa penghiburan yang cepat bagi jiwa-jiwa di api penyucian, purgatori, yang diejek-ejek oleh non-Kristen. Kalau Anda bisa kunjungi pemakaman yang sama setiap hari atau pemakaman setempat, TPU, karena itu pemakaman yang sama setiap hari selama 1 sampai 8 November, atau pemakaman yang berbeda-beda. Karena kemungkinan kebetulan kamu kenal ada orang di situ. Tanggal 1 saya ke sini, di sana ada om saya. Tanggal 2 saya ke sana, di sana ada baik saya. Begitu. Di sana ada kenalan saya, di sini ada romo saya. Nanti saya cek ada yang datang ke kuburan imam di belakang seminari tinggi Santa Michaela. Tidak ya. Besok saya tunggu, elus ya situ. Jadi kunjungi pemakaman setiap hari, karena seperti yang tadi saya sempat sebutkan, oktav tradisional semua orang kudus 1 sampai 8 November. Catat sekarang. Ya, selama itu kita mendapatkan indulgensi penuh untuk jiwa yang sudah meninggal dunia. Oke, sekian tentang All Hallows Tide. Perayaan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, itu adalah penghormatan orang-orang yang masih berjuang di dunia, gereja Siara, gereja militan, untuk gereja Jaya, para kudus surga, dan untuk gereja Juang, jiwa-jiwa di api penyucian. Itu adalah implikasi, konsekuensi, manifestasi dari ungkapan kredo para rasul yang selalu kita ucapkan setiap kali perayaan Ekaristi. Aku percaya akan persekutuan para kudus. Communio Sanctorum. Ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa dan selamat merayakan Halloween. The real Halloween. Ya.